Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas salah satu film yang berjudul The Gardener. Film ini bercerita tentang satu keluarga kaya yang tinggal di pesisir kota. Lalu mereka pun memiliki seorang tukang kebun yang juga mantan tentara pasukan khusus. Saat keluarga tersebut sedang terlilit hutang yang cukup besar, tiba-tiba para perampok juga memasuki rumah mereka. Lantas keluarga tersebut pun menjadi tawanan di rumah mereka sendiri. Namun bagaimanakah aksi tukang kebun alias mantan tentara dalam menyelamatkan satu keluarga itu? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali di mana sebuah perampokan tengah terjadi. Di dalam rumah, sepasang suami istri sedang dihajar habis-habisan hingga mereka pun meninggal di rumahnya sendiri. Terlihat dua orang perampok menghabisi keduanya secara bengis. Perampokan diketuai oleh seorang pria bernama Drake. Lanjut, di sebuah rumah besar di Inggris, terlihat seorang tukang kebun bernama Peter sedang bekerja. Lalu tak lama, sang pemilik rumah bersama keluarganya pun datang. Sang kepala keluarga yang bernama Henderson nampak sangat sibuk sendiri mengurusi pekerjaannya. Namun diketahui keluarga Henderson ini memiliki satu masalah yang membuat anak-anaknya kena mental. Bagaimana tidak, Lauren dan Henderson kerap kali diperlihatkan berdebat satu sama lain. Karena Henderson sedang mengalami kepahitan dalam pekerjaannya dan meminta agar pindah rumah lagi setelah beberapa kali pindah. Selanjutnya, sang anak yang bernama Justin sedang merokok di depan rumah. Lalu Peter mendatanginya sambil meminta tolong untuk memasang lampu-lampu taman. Lalu Justin pun mengikuti Peter. Sedangkan di kamar, terlihat putri sulung Henderson yang bernama Hannah lebih memilih berdiam diri di kamar sambil teleponan dengan pacar barunya. Sementara itu seorang asisten rumah tangga yang bernama Francisca terlihat sudah selesai dalam pekerjaannya dalam hendak pulang. Sekilas info, sikap Francisca kepada semua orang terlihat sama. Dia cuek dan sangat pemarah. Namun ketika Francisca keluar dari rumah, nampak ada satu mobil dan pria yang sedang mengamati rumah tersebut. Pria itu bernama Riley, orang di balik segala perampokan, sekaligus bos dari Drake. Riley mengungkapkan jika perampokan kali ini tidak boleh ada yang namanya pembunuhan, karena dia ingin perampokan ini tetap bersih dan cepat. Meskipun mengiyakan arahan dari Riley, Drake dan satu rekannya yang bernama Danis sempat berdebat, karena Danis justru lebih ingin membunuh daripada melakukan pencurian. Scene lantas berpindah, terlihat Peter dan Justin hubungannya semakin dekat. Mereka saling mengobrol dikala Peter sedang bekerja sebagai tukang kebun. Di tengah-tengah obrolan, Peter juga memberikan sikap layaknya seorang ayah kepada Justin, yang membuat Justin tampak nyaman dengan Peter. Kala itu diketahui juga kalau Peter ternyata mantan pasukan khusus dalam militer. Namun kini dia telah pensiun. Malam hari pun tiba, lantas ketika keluarga Henderson sedang makan malam, tiba-tiba Hannah mengatakan kalau dia tidak akan ikut pergi liburan bersama keluarga. Sontak hal tersebut membuat Lauren kesal dan terus memaksa Hannah agar ikut. Akan tetapi, tiba-tiba Henderson memperbolehkannya untuk tidak ikut. Tentu saja hal tersebut akan mengundang perdebatan lagi antara Lauren dan Henderson. Sementara Justin yang berada di sana langsung tak mau ikut-ikutan berdebat. Tak selang lama, Hannah kembali ke kamarnya dan mengabari sang kekasih jika dia akan bertemu dengan pacarnya itu. Namun dari kejauhan terdengarlah suara perdebatan antara Lauren dan Henderson. Justin yang mendengar hal tersebut sontak menangis dan terdiam di kamarnya. Lanjut, pada keesokan harinya Peter dan Justin kembali bertemu dan berkebun. Pada kesempatan tersebut, mereka pun saling mengobrol tentang kehidupan Peter kala dulu dan memberitahu soal perkebunan. Di situ Justin pun merasa nyaman dan mendapatkan sosok ayah dari seorang Peter. Sedangkan dari dalam rumah terlihat Hannah sudah bersiap-siap untuk pergi. Setelah pamitan kepada sang ayah, Hannah juga sempat dicegat oleh Lauren. Namun karena melihat Hannah sudah sangat siap untuk pergi, maka Lauren pun memperbolehkannya.
Di luar, Hannah yang melihat Peter dan Justin tampak senang karena Justin sekarang memiliki kesukaan baru. Setelah Hannah pergi, di luar rumah sudah terlihat Drake dan kawanannya telah siap untuk melakukan perampokan. Namun, cerita sedikit berbeda di tempat lain. Riley yang saat itu sedang berlatih bela diri di dojo-nya tiba-tiba didatangi oleh 3 orang anak buahnya. Diketahui anak buah Riley telah gagal dalam menjalankan misi, sehingga Riley mengajak mereka untuk berkelahi. Tentu saja dalam perkelahian mereka, nampak Riley lebih kuat dan ketiganya pun langsung Riley habisi seketika. Sementara di dalam mobil para perampok terlihat mereka terus mengabari Riley tentang perkembangannya. Dan mereka menyangka kalau keluarga dan juga pembantu rumah telah pergi. Sehingga tidak ada siapa-siapa di rumah tersebut. Pada malam hari, keluarga Henderson kembali makan bersama. Ketiganya lantas berdiskusi untuk pergi jalan-jalan esok hari. Namun Henderson tetap tak ingin berpergian. Di sisi lain, para perampok kini mulai bergerak masuk dan terlihat kalau Danis adalah satu-satunya yang tak mau memakai topeng. Bersama dengan hal tersebut, ketiganya tak tahu kalau para perampok sudah mulai memasuki rumahnya. Sedangkan Drake sendiri dia juga tampak kaget karena tiba-tiba melihat keluarga Henderson ada di rumah. Namun rencana tetaplah rencana. Drake menyuruh agar tetap melanjutkan aksi mereka. Lalu para perampok pun berpencar ke setiap sudut rumah untuk mencari sesuatu yang diminta oleh Riley, yakni sebuah disket yang berisi sebuah data pemerintah. Singkat cerita, setelah mencari cukup lama dan penuh kehati-hatian, akhirnya Drake berhasil menemukan disket tersebut. Sehingga mereka pun berkumpul lagi di pintu keluar belakang dan hendak cabut dari sana. Di samping itu, Lauren yang telah muak dengan Henderson dan keluarga yang mulai berantakan, kini meminta cerai dengan Henderson. Namun bukan kaget yang diharapkan, Henderson justru tertawa seakan-akan sangat puas melihat Lauren yang sakit hati. Justin sendiri hanya bisa panik dan kebingungan. Di waktu yang sama, ketika para perampok hendak keluar dari rumah tersebut, tiba-tiba Danis berubah pikiran. Darah pembunuhnya seakan-akan tak bisa bertahan, dan dengan sengaja membuka pintu ruang makan keluarga Henderson. Lantas, mau tidak mau, perampok lainnya pun harus ikut beraksi dan masuk ke ruang makan. Sempat ada perlawanan dari Lauren, namun keluarga Henderson malam itu berhasil ditekuk lututkan oleh Drake dan kawan-kawan. Sementara Peter sendiri tak tahu apa-apa dan berada di kamarnya sambil membaca buku. Lantas, karena keadaan jadi di luar kendali Drake pun menelpon Riley. Sontak Riley pun terkaget mendengar hal tersebut. Setelah mengabari, Drake lantas kembali ke ruangan tengah dan menyuruh para anak buahnya untuk merampok lebih banyak lagi harta yang ada di dalam rumah tersebut. Namun tiba-tiba dari luar rumah, Francisca datang kembali ke rumah. Lalu sesaat setelah dirinya masuk, Francisca langsung berteriak histeris karena melihat 2 pria bersenjata. Sontak tanpa pikir panjang, Danis langsung menembaknya. Lagi-lagi, Drake kesal dengan perbuatan Danis yang di luar dugaan. Namun akibat teriakan Francisca dengan suara tembakan tadi, hal itu justru membuat monster kita tersadar alias Peter. Peter terbangun dari kasur dan langsung mengecek keadaan rumah juga menghitung berapa perampok yang ada di sana. Setelah itu Peter kemudian kembali ke kebunnya dan mengambil sebilah besi. Lalu tak lama terjadilah perkelahian antara Peter dan 1 orang perampok yang sedang menyusuri luar rumah. Awalnya Peter sedikit kewalahan menghadapi musuhnya itu, namun satu kesempatan berhasil diambil oleh Peter sehingga dirinya bisa mengalahkan pria tersebut. Sementara di dalam rumah, Drake dan Danis terus-menerus berdebat masalah keluarga Henderson. Drake tentu bingung apakah harus dibunuh atau tidak, lantaran muka Danis dan lainnya sudah diketahui, dan pasti akan meninggalkan saksi mata jika mereka langsung pergi. Tak lama setelahnya, seorang perampok wanita menuju ke pintu keluar. Namun tiba-tiba dia dikagetkan karena mayat Francisca sudah tidak ada di sana. Ditambah lagi rekan rampoknya tiba-tiba sudah digantung di pintu. Sontak Drake pun tersadar kalau di rumah tersebut masih tersisa 1 orang. Dan dia tahu jika ini pasti ulah tukang kebun alias Peter. Sontak mereka bertiga pun mencari-cari kemana tukang kebun tersebut. Lalu ketika Drake dan Danis memasuki ruangan Peter, mereka tak menemukan Peter di sana. Namun Drake justru menemukan 1 box yang berisi medali dan bukti-bukti kalau Peter adalah mantan tentara.
Lanjut memasuki kebun, niat awal untuk menjebak Peter di sana, namun mereka justru menemukan banyak jebakan yang telah dibuat oleh Peter. Sedangkan perampok wanita yang berada di dalam rumah, tiba-tiba dia disergap oleh Peter dari belakang. Terjadilah perkelahian antara mereka. Sementara di luar, tiba-tiba Hannah telah kembali ke rumah karena mereka kecewa dengan kekasihnya, sehingga dia pun memilih untuk pulang. Namun ketika pulang ke rumah, betapa kagetnya Hannah melihat satu mayat sudah berada di depan pintu. Hari itu adalah malam Natal, bukanlah malam Halloween, sehingga Hannah berteriak histeris melihat mayat tersebut. Tak selesai sampai di situ, ketika masuk ke dalam rumah lagi dan lagi Hannah disuguhkan oleh tembakan kepala dari Peter mengenai perampok perempuan itu. Bahkan semburan darahnya mengenai muka Hannah. Sontak suara ledakan peluru itu membuat Drake dan Danny sadar kalau rekannya sedang dalam bahaya. Lantas ketika tengah menjelaskan situasi saat ini, Drake dan Danis muncul dari arah berlawanan. Sehingga Hannah dan Peter harus bersembunyi di balik mobil, dan ketika perampok itu masuk ke dalam rumah, Peter menyuruh Hannah untuk menelpon polisi. Namun sial, handphone Hannah ternyata tertinggal di dalam rumah sekaligus dengan kunci mobilnya. Sehingga mereka tak bisa kemana-mana. Sedangkan Danis di dalam rumah sudah merasa kesal dan ingin segera membunuh keluarga Henderson. Namun Drake lagi-lagi menahannya dan menyuruh agar Danis keluar saja dan berjaga di depan. Sedangkan Drake menelpon Riley. Lantas Riley pun harus turun dan mendatangi Drake. Dan ketika Danis keluar rumah, Hannah membantu Peter untuk menembak Danis dari tempat yang tidak terlihat. Sehingga Danis pun harus tertembak, namun Danis belum terbunuh. Hal tersebut tentu memicu Drake bergerak keluar, sedangkan Peter dan Hannah langsung masuk ke dalam kemudian menyelamatkan keluarga Henderson. Setelah diselamatkan, Peter membawa keluarga Henderson kabur dari sana. Sementara Drake dan Danis masih mencari di mana Peter berada. Namun, ketika mereka sedang berusaha keluar dari sana, tiba-tiba Peter berpapasan dengan Drake dan juga Danis. Sontak terjadilah aksi adu tembak di sana. Akan tetapi saat adu tembak itu berlangsung, mereka semua justru berpencar. Hannah dan Lauren menuju gudang, Peter dan Justin menuju kebun, sedangkan Henderson sendiri tetap berdiam diri di bawah mobil. Lalu aksi kejar-kejaran kembali terjadi. Tetapi saat Drake berada di kebun, Peter berhasil mengalahkan Drake dengan mudah. Namun tidak dengan Hannah dan Lauren. Mereka justru harus dihajar habis-habisan oleh Danis. Beruntung ketika Danis sedang lengah, Lauren segera mengambil botol kaca dan memukulnya ke kepala Danis hingga dia pun pingsan. Sementara Peter kembali menyuruh Justin untuk lari sekencang-kencangnya menuju rumah tetangga dan meminta bantuan polisi. Namun di balik itu Lauren dan Hannah tiba-tiba dikejar-kejar kembali oleh penjahat gila. Tapi alhamdulillah Peter kemudian datang dan melemparkan sebuah benda tajam tepat di dada penjahat tersebut. Tak selesai sampai di situ, Peter juga mengambil pistol penjahat dan menggunakannya untuk menembak si penjahat. Tak lama kemudian datanglah Henderson. Lalu Henderson pun mengatakan kalau ini tak seburuk yang mereka lihat. Tentu saja Lauren panik karena kebingungan dengan apa yang terjadi. Selang beberapa saat datanglah lagi Riley dengan polos dan dinginnya. Riley tiba-tiba menembak kaki Peter. Dia kesal karena anak buahnya habis oleh Peter. Dan disinilah kejelasan baru terungkap. Sebenarnya, Henderson yang terlilit oleh hutang ternyata sudah bekerja sama dengan Riley. Henderson diketahui memiliki sebuah disket pemerintah yang bernilai cukup besar. Henderson pun lantas meminta Riley untuk pura-pura mencuri disket tersebut, sehingga nantinya Henderson bisa mencairkan dana asuransinya. Dan Riley sendiri mendapatkan apa yang dia cari. Mendengar hal tersebut, Lauren pun terkaget-kaget. Namun karena rencana Riley tidak berjalan dengan mulus, Riley pun dengan sengaja menembak bagian perut Henderson, hingga Henderson terkapar lemah tak bisa apa-apa. Sesaat setelahnya, tiba-tiba Peter masih punya senjata cadangan. Dia secara diam-diam langsung mencabik-cabik kaki Drake. Tentu saja, Riley tak tinggal diam. Dia memberikan pukulan pada Peter, lalu terjadilah aksi perkelahian di antara mereka bertiga.
Disinilah pertarungan yang akan menentukan alur akhir cerita. Beberapa pukulan awalnya diterima oleh Peter, bahkan Peter sempat ditusuk oleh pisau Riley, hingga pisau tersebut pun justru menjadi senjata makan tuan bagi Riley. Setelah semuanya berakhir, Peter yang sudah kehabisan tenaga pun dibantu berdiri oleh Lauren dan Hannah. Namun sial, Drake tiba-tiba bangun dari pingsannya. Lantas Drake mengambil pistol tersebut dan menodongkannya pada Peter. Akan tetapi aksi tersebut harus gagal lagi karena tiba-tiba Justin datang dan menembak kepala Drake. Di akhir film, setelah semua musuh sudah berhasil dikalahkan, mereka semua pun langsung menuju ke mobil untuk segera menuju ke rumah sakit, agar nyawa Henderson dan Peter bisa terselamatkan. Dan film pun tamat.